Pemirsa, terima kasih masih bersama Seputar Bali. Institut Seni Indonesia atau ISI Denpasar kembali melakukan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Konsep KKN ISI Denpasar tahun 2020 berbeda, di mana lokasi disesuaikan dengan desa tempat tinggal mahasiswa karena dampak COVID-19. Pembukaan dan pelaksanaan KKN mahasiswa ISI tahun 2020 dibuka secara resmi oleh Rektor ISI Denpasar Profesor Gede Aryo Sugiharto, ditandai penyerahan mahasiswa kepada Lurah Sumarto Denpasar, Iwayan Eka Apriana, dan pengalungan tanda peserta KKN kepada perwakilan mahasiswa. Pembukaan KKN ini juga disiarkan secara langsung dan diikuti para peserta KKN dari rumah masing-masing karena masih dalam pola pembelajaran daring. KKN tahun 2020 ini diikuti 394 mahasiswa reguler dan non-reguler. KKN biasanya dilaksanakan di setiap kabupaten kota di Provinsi Bali, namun karena COVID-19, KKN tahun ini dilaksanakan di masing-masing tempat tinggal mahasiswa dan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Sebelum terjun ke lapangan, pihak universitas bahkan telah membentuk Satgas COVID-19 dan memberikan panduan teknis tata cara ber-KKN di tengah pandemi COVID-19. Menurut Rektor ISI Denpasar Gede Aryo Sugiharto, COVID-19 turut merubah tata cara mahasiswa melaksanakan KKN. Mahasiswa akan kembali ke desa masing-masing untuk membangun desa sesuai disiplin ilmu yang mereka miliki. Jika sebelumnya KKN ditentukan di kabupaten tertentu dan melibatkan banyak orang, kini KKN lebih fokus di desa sendiri. Pola KKN seperti ini tidak akan mengurangi makna, bahkan jauh lebih efektif pada masa pandemi COVID-19 ini. Mahasiswa dihimbau selain ber-KKN, ikut mengedukasi masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan mencegah penularan COVID-19 melalui disiplin ilmu yang mereka tekuni. Tapi ini kan tidak mengurangi maknanya, tidak mengurangi niat kita untuk membantu masyarakat desa. Bahkan saya kira dengan mereka ber-KKN di desanya masing-masing, itu nanti kepala desa akan lebih leluasa untuk mengajak mereka berdiskusi, karena mereka juga orangnya kepala desa sendiri, kan berbeda halnya kalau orang dari desa lain ber-KKN di sebuah desa, kan mereka ada sungkan juga. Ini dan mereka juga keinginan untuk membangun, saya kira akan lebih kuat. Itu yang saya tangkap sisi positifnya. Makanya nanti kita mungkin besok sudah mulai terjun gitu, dan sudah mulai mendiskusikan program apa yang bisa dilakukan. Nah, selain kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang ilmunya, kami juga berharap anak-anak kami itu juga membantu hal-hal yang lain, termasuk jadi membantu kebutuhan-kebutuhan Satgas, misalnya. Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan Pendidikan ISI Denpasar, Nimade Arsiniwati, mengatakan secara pola KKN memang berbeda, namun dari segi penilaian tetap sama seperti tahun sebelumnya. Tetap, jadi mereka akan dinilai oleh pembimbing masing-masing. Ada juga penguji yang akan melihat hasilnya itu sesuai dengan daring pula. Dengan daring. Nah, untuk pembimbing akan melihat situasi, kalau memang mereka perlu dianggap turun, melihat pelaksanaan KKN mereka, itu bisa jadi. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat ISI Denpasar, Ketut Muko, mengharapkan mahasiswa KKN ISI Denpasar bisa menelurkan hasil karya yang mendukung aktivitas berkesenian di tengah masyarakat dalam masa pandemi COVID-19. Program-programnya juga harus dikaitkan dengan program bagaimana mengantisipasi COVID di masyarakat yang terjadi, tapi dikaitkan dengan seni budaya gitu. Apakah dalam bentuk penciptaan seni virtual gitu, sehingga di kantong-kantong seni itu tidak proses berkesenian itu tidak mantap. Sebelum terjun ke masyarakat, pihak universitas menghimbau setiap mahasiswa untuk berkoordinasi dengan bendesa adat, kepala desa, dan Satgas Gotong Royong di setiap desa untuk memperlancar tugas-tugas KKN. Selain itu, disiplin menerapkan protokol kesehatan selama berkegiatan KKN. Riasa Bali TV.